Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 unsur senyawa anorganik A akan menjelaskan tentang natrium hidroksida. Berikut anggota kelompok kami: Anissa Lutfia Ramadhani, Septia Kartika Cahyani, Niki Setiawan Paranda. Sifat-sifat natrium hidroksida. Natrium hidroksida mempunyai rumus kimia NaOH dan berat molekul 40 gram per mol. Bentuknya adalah padatan berwarna putih seperti gambar di samping. Titik didihnya 1390 derajat Celcius, titik leleh 319 sampai 322 derajat Celcius. Densitasnya 2,13 gram per mililiter. Dengan potensi bahaya korosif terhadap logam dan menyebabkan kulit terbakar parah dan kerusakan mata. Oleh karena itu, jika kita akan menggunakan natrium hidroksida, maka kita perlu menggunakan sarung tangan, pakaian pelindung atau jas laboratorium, dan alat pelindung mata. Banyak sekali kegunaan dari natrium hidroksida, di antaranya pada pemurnian bauksit sebelum digunakan untuk membuat aluminium. Seperti pada gambar 1 merupakan gambar penimbunan bauksit yang ditambang di kilang Australia. Kemudian pada pembuatan kertas dari kayu. Natrium hidroksida yang dicampur dengan natrium sulfida ternyata dapat digunakan sebagai larutan untuk membersihkan selulosa kayu dari material yang tidak diinginkan seperti lignin. Kemudian natrium hidroksida juga dapat digunakan dalam pembuatan deterjen, pengatur pH, yaitu untuk mengendalikan tingkat keasaman atau pH fasilitas pengolahan air atau water treatment. Selain itu, natrium hidroksida juga dapat digunakan dalam pemrosesan kakao untuk menyempurnakan warna dan rasa coklat pada bubuk kakao, dan pada pemrosesan zaitun untuk menghilangkan rasa pahit dari zaitun dan untuk mencegah perubahan warna yang tidak diinginkan pada buah zaitun. Selain kegunaan tersebut, natrium hidroksida juga dapat digunakan sebagai katalis untuk proses transesterifikasi pada pembuatan biodiesel. Selanjutnya, proses pembuatan natrium hidroksida. Bahan baku utamanya yaitu rock salt. Proses pembuatannya terbagi atas dua jenis, yaitu proses lime soda dan proses elektrolisis. Pada tahun 1900-an, pembuatan soda kaustik melalui proses lime soda melibatkan natrium karbonat dan membentuk endapan kalsium karbonat serta luapan soda kaustik lemah yang dipekatkan oleh penguapan. Kedua yaitu proses elektrolisis dengan bahan baku air garam, menggunakan 3 jenis sel, yaitu sel diafragma, sel merkuri, dan sel membran. Tahapan produksi natrium hidroksida. Pada umumnya, pembuatan natrium hidroksida pada industri klor-alkali melewati proses berikut. Awalnya, larutan natrium klorida dimasukkan ke dalam electrolyzer dengan klorin sebagai anoda dan hidrogen sebagai katoda. Setelah itu akan masuk ke evaporator, lalu masuk ke filter, lalu ke evaporator, dan menghasilkan natrium hidroksida berupa larutan maupun padatan. Jenis-jenis sel elektrolisis. Soda kaustik diproduksi sebagai produk sampingan klorin dalam proses elektrolisis air garam natrium klorida yang menggunakan sel diafragma, sel merkuri, dan sel membran. Pada umumnya, soda kaustik diproduksi sebagai larutan murni 50%. Pada konsentrasi inilah soda kaustik diperjualbelikan di dunia. Pada sel diafragma menghasilkan 11% soda kaustik dan 15% garam. Dengan konsentrasi natrium klorat yang rendah, larutan dipekatkan hingga menghasilkan 50% soda kaustik. Soda kaustik diproduksi sebagai larutan tidak murni yang disebut cairan sel diafragma. Pada sel merkuri menghasilkan 50% kaustik sangat murni dengan beberapa ppm garam dan kurang dari 5 ppm natrium klorat, tetapi di dalamnya masih terkandung merkuri. Pada sel membran dihasilkan sekitar 30-35% soda kaustik yang dipekatkan melalui penguapan hingga 50%. Soda kaustik sel membran lebih disukai dibandingkan kedua sel lainnya.
Berikut ini skema dari ketiga jenis sel. Yang pertama, sel diafragma. Pada sel diafragma, ada diafragma di antara elektroda untuk mencegah atau menahan migrasi balik agar NaOH tidak menuju anoda. Sel berbentuk persegi panjang dengan anoda logam dan katoda plat berlubang yang tersambung dari ujung ke ujung tangki. Pada gambar, terlihat air garam masuk ke bagian anoda dengan membebaskan gas klorin. Lalu ion natrium diangkut ke katoda dan berikatan dengan ion hidroksida yang terbentuk dari molekul air pada katoda. Lalu terbentuklah natrium hidroksida. Yang kedua, sel merkuri. Sel merkuri terbuat dari dua kompartemen terpisah dengan dasar baja serta kotak untuk umpan air garam dan merkuri dan aliran keluar. Air garam jenuh masuk ke bagian anoda menghasilkan klorin. Kation dari garam seperti natrium akan membentuk amalgam yang mengalir keluar dari ujung tangki ke silinder vertikal. Amalgam bereaksi dengan air dalam dekomposer, lalu dihasilkan soda kaustik. Hidrogen dengan uap air serta uap merkuri keluar lewat atas. Air garam yang habis mengalir keluar dari kotak ujung keluar. Yang ketiga, sel membran. Pada umumnya berupa membran bilayer yang terbuat dari perfluorokarboksilat dan film berbasis asam perfluorosulfonat yang diapit di antara anoda dan katoda. Air garam jenuh masuk ke kompartemen anoda, terjadi pembebasan klorin, dan ion natrium bermigrasi ke wilayah katoda. Pada sel membran hanya ion natrium dan molekul air yang diangkut melintasi membran. Ion natrium bergabung dengan ion hidroksil jenuh dengan air keluar dari katoda. Bagian dari produk soda kaustik ditarik dari kompartemen katoda dan sisa kaustik diencerkan dan dikembalikan. Berikut ini proses keseluruhan pembuatan NaOH. Yang pertama pada electrolyzer. Pada tahap ini menghasilkan klorin dan soda dari elektrolisis larutan natrium klorida. Efisiensi penggunaan electrolyzer sebesar 85 hingga 98% tergantung pada teknologi yang digunakan, pengoperasian electrolyzer, dan kemurnian air garam. Yang kedua, pemrosesan klorin. Gas klorin mengandung uap air, produk sampingan oksigen, dan beberapa hidrogen. Selain itu juga mengandung karbon dioksida dan beberapa oksigen dan nitrogen dari kebocoran udara melalui proses atau pipa. Awalnya, klor didinginkan lalu masuk ke kompresor dan dicairkan. Gas yang tidak terkondensasi dinetralkan dengan soda kaustik membentuk hipoklorit. Selanjutnya pemrosesan hidrogen. Gas hidrogen dari sel klor alkali biasanya digunakan untuk produksi asam klorida atau digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan uap. Yang keempat, proses soda kaustik. Soda kaustik dipasarkan sebagai larutan 50% dan 73% berbentuk seperti manik-manik dan serpihan anhidrat. Sel merkuri dapat menghasilkan 50 dan 70% kaustik secara langsung. Kemurniannya tinggi dibanding sel lainnya. Kaustik dari dekomposer didinginkan dan dilewatkan sekali atau 2 kali melalui filter karbon aktif. Setelah penyaringan, konsentrasi merkuri diturunkan hingga tingkat ppm. Pada sel membran, soda kaustik terkonsentrasi di evaporator. Kaustik 50% dari sel membran umumnya mengandung 30 ppm garam dan 5-10 ppm natrium klorat. Katolit dari sel diafragma mengandung 20% kaustik serta natrium sulfat dan natrium klorat dengan konsentrasi yang sangat kecil. Katolit diuapkan hingga konsentrasi kaustik mencapai 50%. Yang kelima yaitu proses garam. Garam memiliki konsentrasi pengotor yang bervariasi yang harus dihilangkan. Kotoran utama adalah kalsium, magnesium, dan sulfat. Air garam diperlakukan dalam reaktor dengan natrium karbonat dan soda kaustik untuk mengendapkan pengotor. Endapan ini akan diendapkan sebagai bubur. Untuk merkuri dan
diafragma, air garam dapat diumpankan ke electrolyzer. Pada kasus sel merkuri, air garam diasamkan dan diumpankan langsung ke sel. Dalam proses sel membran dibutuhkan pengotor berada pada tingkat ppb. Air garam disaring dalam filter dan kemudian menggunakan resin penukar ion untuk menghilangkan pengotor. Pada proses elektrolisis di anoda terjadi oksidasi dan di katoda terjadi reduksi ditunjukkan oleh reaksi setengah sel berikut. Pada sel diafragma, ion klorin teroksidasi membentuk gas klorin dan air tereduksi menjadi gas hidrogen dan ion hidroksida. Jika natrium hidroksida terbentuk di dekat anoda, akan bereaksi dengan klorin menghasilkan natrium hipoklorit sebagai produk samping. Reaksi pada sel merkuri. Pada sel merkuri, ion klorin teroksidasi membentuk gas klorin, dan pada katoda yang terbuat dari amalgam natrium mendorong reduksi ion natrium menjadi logam. Pada reaksi sebelah kanan merupakan reaksi penggenapan pengotor. Sebelum dimasukkan ke dalam sel elektrolisis, air garam terlebih dulu melalui proses pemurnian karena mengandung pengotor seperti kalium, besi, magnesium, dan sulfat. Pemisahan pengotor dapat dilakukan menggunakan resin penukar ion, tetapi penggunaan resin termasuk mahal sehingga digunakan senyawa natrium karbonat. Pada tahap pertama yaitu penggenapan pengotor menjadi senyawa hidroksidanya, dan tahap kedua penghilangan endapan dengan sedimentasi atau filtrasi. Berikut merupakan data ekspor natrium hidroksida di berbagai negara di dunia pada tahun 2021. Data ini diambil dari World Integrated Trade Solution, di mana pada posisi teratas ada negara Cina dengan total ekspor sebesar 387.806.000 kg. Kemudian ada Uni Eropa yakni dengan total ekspor 137.032.000 kg. Kemudian ada negara India dengan total ekspor 159.329.000 kg. Kemudian ada Rusia dengan total ekspor sebesar 78.146.900 kg. Dan ada negara Poland yakni dengan total ekspor 88.119.600 kg. Lalu, di manakah posisi Indonesia? Indonesia sendiri berada di urutan ke-32, di mana mampu mengekspor natrium hidroksida pada tahun 2021 sebesar 1.339.450 kg, disusul oleh negara Meksiko dengan total ekspor sebesar 627.908 kg. Untuk memenuhi kebutuhan natrium hidroksida di Indonesia, maka Indonesia melakukan impor natrium hidroksida dari luar. Berikut merupakan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik mengenai impor natrium hidroksida di Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, Indonesia mengimpor sebanyak 36.686,6 ton. Kemudian pada tahun 2015, Indonesia mengimpor 38.142,187 ton. Kemudian pada tahun 2016, Indonesia mengimpor sebanyak 34.278,018 ton. Kemudian pada tahun 2017 Indonesia mengimpor 44.864,797 ton. Kemudian pada tahun 2018 Indonesia mengimpor 64.113,382 ton. Kemudian pada tahun 2019 Indonesia mengimpor
48.476,044 ton. Di Indonesia sendiri, natrium hidroksida sudah diproduksi sejak lama, dan hingga saat ini tidak kurang dari 14 perusahaan yang menerjuni bidang industri ini. Berikut merupakan data kapasitas produksi natrium hidroksida dari berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada dari PT Asahi Mas Chemical dengan kapasitas produksi sebanyak 700.000 ton per tahun. Kemudian ada PT Sulfindo Adi Usaha dengan kapasitas produksi 215.000 ton per tahun. Kemudian ada dari PT Industri Soda Indonesia dengan kapasitas produksi 52.800 ton per tahun. Kemudian ada dari PT Soda Sumatera dengan kapasitas produksi 6.400 ton per tahun. Berdasarkan data tersebut, sebenarnya para produsen mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan industri pemakai di dalam negeri. Namun, karena ada beberapa industri pemakai yang lokasinya jauh dari pabrik, seperti di Medan, Riau, Kalimantan, dan lain sebagainya, menjadikan harga jual produk lokal lebih mahal dibandingkan dengan produk impor. Kondisi inilah yang menjadikan impor natrium hidroksida di Indonesia sulit dihentikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.